Inilah News Good Morning selengkapnya. Ya pemirsa, kita masuk ke informasi yang pertama. Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin COVID-19 dari Amerika Serikat, yaitu Moderna pada Minggu siang. Sebanyak 3,5 juta dosis vaksin Moderna tiba di Jakarta melalui skema COVAX Facility yang saat ini melalui proses tahap 3. Dalam keterangan persnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah Amerika Serikat atas dukungan tambahan vaksin Moderna. Dengan kedatangan 3,5 juta vaksin Moderna ini, maka jumlah vaksin dukungan kerjasama pemerintah Amerika Serikat melalui COVAX Facility yang telah diterima Indonesia mencapai 8.160 dosis vaksin jadi. Setelah sebelumnya Indonesia telah menerima 4.500.160 dosis vaksin Moderna dalam 2 tahap. Pemerintah berharap dengan terus berdatangnya vaksin dari berbagai sumber ke Indonesia dapat mempercepat program vaksinasi bagi masyarakat Indonesia, sehingga mampu menekan penyebaran COVID-19 dan menekan angka perawatan rumah sakit dan kematian. Dosis vaksin. Dengan ketibaan pada hari ini, maka jumlah vaksin Moderna, dukungan kerjasama pemerintah Amerika Serikat melalui COVAX Facility yang telah diterima Indonesia adalah 8.160 dosis vaksin jadi. Pada tanggal 2 Agustus 2021, sekitar pukul 15.40, Indonesia juga akan menerima 620.000 vaksin AstraZeneca dukungan kerjasama dose sharing bilateral dari pemerintah Inggris. Dan menurut rencana akan terdapat pengiriman berikutnya yang jumlahnya belum dapat disampaikan pada saat ini. Ya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meninjau langsung sentra vaksinasi industri di kawasan industri Bekasi, Jawa Barat. Dan dalam kunjungannya, Menteri Perindustrian memastikan akan mengejar target herd immunity di sektor industri tanah air. Terlebih sektor manufaktur menyumbang 75% ekspor nasional. Dalam kunjungannya di kawasan industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melihat langsung sentra vaksinasi bagi para pekerja industri. Seperti diketahui, pekerja industri di Indonesia saat ini mencapai 7 juta pekerja di Pulau Jawa. Pada program vaksinasi yang akan dilakukan selama 4 hari ini, akan menyasar 5.000 akseptor vaksin pekerja industri berupa vaksin Sinovac yang bersumber dari pemerintah. Hal ini dilakukan pemerintah mengingat sektor industri manufaktur berkontribusi 18% terhadap produk domestik bruto nasional serta menyumbang 75% terhadap total ekspor Indonesia. Untuk tahap awal, Agus memastikan akan memberikan vaksinasi untuk daerah aglomerasi lantaran banyaknya terdapat wilayah industri untuk mempercepat herd immunity. Karena vaksin itu pada dasarnya kalau kita bisa lihat sekarang dalam konteks kedaruratan sekarang ini merupakan hak dari semua warga negara. Nah, pemerintah terus mengupayakan ya agar cepat-cepatnya negara bisa mencapai herd immunity. Oleh sebab itu supply itu sudah semakin tersedia ya untuk kita bisa mendapatkan herd immunity. Nah, karena ini hak warga negara, di mana para pekerja industri juga merupakan salah satu bagian dari warga negara, ya, dan mereka juga harus mempunyai ketangguhan itu juga termasuk kesehatan agar mereka bisa produktif. Di samping itu, Agus memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia untuk berbagi data ekseptor untuk memperlancar proses vaksinasi. Bahkan pihaknya juga terus melakukan pengetatan terhadap Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2021 tentang operasional Badan Mobilitas Kegiatan pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 di kawasan industri, di mana akan mengatur tegas penerapan protokol kesehatan 6M di area pabrik. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel.
Ya, berikutnya pemirsa, aturan wajib vaksin COVID-19 yang menjadi syarat masyarakat untuk mengunjungi tempat publik ditargetkan bisa diimplementasikan 2 hingga 3 minggu ke depan. Dan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan integrasi aplikasi Peduli Lindungi dengan data vaksinasi dari semua daerah. Pemerintah menargetkan aturan wajib vaksin COVID-19 yang menjadi syarat masyarakat mengunjungi tempat publik seperti mal dan pusat perbelanjaan bisa diimplementasikan dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Nantinya pengunjung wajib menunjukkan sertifikat vaksin yang didapatkan melalui aplikasi Peduli Lindungi ketika hendak masuk ke tempat publik. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengaku saat ini pemerintah tengah mempersiapkan integrasi aplikasi Peduli Lindungi dengan data vaksinasi dari semua daerah. Nantinya mobilitas masyarakat ke depan akan bergantung pada status vaksinasinya. Sehingga tentu dengan integrasi ini seharusnya tempat-tempat umum itu bisa ataupun restoran pada saat orang mau masuk harus dicek dan barcode-nya dan itu bisa link untuk diketahui bahwa yang bersangkutan sudah divaksin atau belum, dan ke depan seluruh mobilitas itu tergantung mereka sudah divaksin atau belum divaksin. Seperti diketahui, pemerintah menutup seluruh mal, pusat perdagangan, dan pusat perbelanjaan sejak 3 Juli 2021 lalu. Aturan tersebut berlaku saat pemerintah menerapkan PPKM darurat. Dari Jakarta, Tim Liputan, ID Channel. Di sisi lain, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui testing, tracing, dan treatment atau 3T dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Menurut Budi, 3T merupakan salah satu strategi paling dasar dan juga yang paling penting untuk mengatasi pandemi selain vaksinasi COVID-19. Budi mengakui implementasi 3T di lapangan tidak bisa sembarang karena harus mengikuti kaidah-kaidah epidemiologis. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak guna mewujudkan implementasi 3T yang benar. Salah satunya pihak perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran dan fakultas kesehatan masyarakat yang baik. Berdasarkan data Satuan Tugas COVID-19, jumlah tes di Indonesia selama sepekan terakhir masih jauh dari target 400.000 tes per hari. Salah satu titik kelemahan kita, ya. Kita vaksinasinya sudah lumayan, tapi testing, tracing, dan isolasinya kita masih belum atau masih di bawah rata-rata negara-negara yang memang baik. Ini kami butuh bantuan. Ya. Seperti yang tadi disampaikan Ibu Gubernur, adalah bagaimana testing ini dilakukan benar-benar mengikuti kaidah-kaidah epidemiologis. Bukan hanya untuk screening, jadi orang perjalanan, orang mau ketemu siapa, tapi benar-benar dilakukan berdasarkan kaidah epidemiologis untuk mengidentifikasi kalau ada orang yang terkena, kita lakukan pelacakan, kontak eratnya teridentifikasi, kemudian kita lakukan testing. Nah, disiplin melakukan testing, tracing seperti ini sangat jauh dari standar. Pemirsa, ancaman PHK massal akan terjadi bila pemerintah tidak segera membayar tunggakan pembayaran Hotel Isoman sebesar 196 miliar rupiah. Informasinya usai jeda berikut, News Screen Morning akan segera kembali.